Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semua peserta webinar hari ini yang sudah masuk ke meeting room. Sambil menunggu beberapa peserta yang lain, kita akan coba beberapa tes untuk audio pemateri. Untuk Prof. Ani, apakah sudah siap? Iya, saya sudah siap. Baik, Bunda. Untuk Pak Safri? Ya, siap, Mas Hasan. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, sudah menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan jadwal webinar hari ini. Hari ini kita akan mulai kegiatan webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kita semua masih dapat bertemu di dalam kegiatan webinar hari ini yang dilaksanakan oleh Lafirza Economic Consultant, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan lingkungan hidup. Webinar kali ini merupakan webinar seri pertama yang insya Allah akan kita laksanakan dalam beberapa rangkaian webinar ke depannya. Insya Allah rangkaian webinar ini akan terdiri dari 3 rangkaian yang ke depannya akan dilaksanakan kurang lebih seminggu sekali dengan tema dan topik yang insya Allah berkaitan satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya di sini selaku moderator untuk memandu jalannya webinar siang hari ini. Webinar siang hari ini bertemakan pemulihan bumi di masa dan pasca pandemi COVID-19 dengan 2 narasumber yang luar biasa hebat. Yang pertama itu adalah Profesor Ani Mardiastuti. Beliau merupakan guru besar IPB dan di bidang manajemen dan ekologi satwa liar. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Perhimpunan Burung Indonesia. Nanti materi yang akan disampaikan oleh Prof. Ani berkaitan dengan impact dari pandemi ini terhadap biodiversity dan carrying capacity-nya. Kemudian pemateri yang kedua itu adalah dari Pak Safri Saifullah, merupakan expert di bidang emisi industri gas dan minyak. Untuk memaksimalkan waktu kita yang insya Allah kurang lebih 1,5 jam berjalannya webinar hari ini. Untuk yang pertama, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Profesor Ani untuk menyampaikan materinya terkait impact COVID pandemic on the biodiversity dan carrying capacity. Untuk Bunda, dipersilahkan waktu dan tempatnya kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Terima kasih Hasan. Ini Saudara Hasan ini dulu bimbingan saya, jadi tadi keplosan ngomong Bunda, karena biasa saya dipanggil Bunda. Saudara-saudara, Ibu dan Bapak sekalian, tentu saya terima kasih pertama kepada Lafirza yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Izin saya share screen. Sebentar saya carikan filenya. Oke, jadi saya diminta untuk menyampaikan, untuk berbicara tentang impact dari COVID-19 ini terhadap biodiversity, keanekaragaman hayati, ya, dan juga terhadap carrying capacity. Nah, barangkali sudah terlalu banyak kita mendengarkan tentang dampak COVID ini ya terhadap banyak hal, termasuk terhadap biodiversity, terhadap carrying capacity. Jadi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan kita semua bisa ikut berpikir dan kemudian kita bisa ikut merubah supaya bumi ini menjadi lebih baik. Ya. Waktu ini terjadi, kemudian saya sempat rasan-rasan, kalau bahasa Jawanya itu rasan-rasan dengan suami saya ya. Next screen, Hasan. Ini kok kita seperti ada di film-film sih, gitu ya. Kebetulan tidak lama waktu itu kami sempat nonton The Rise of Planet Apes. Urusannya juga terkait dengan virus yang kemudian terlepas, walaupun virus itu dengan tujuan yang lainnya. Mungkin saja tujuannya yang lain juga, kalau di outbreak ini bisa tujuan misalnya untuk biological weapon atau apa ya. Tapi intinya, lo ini kok seperti di film-film. Hanya saja lakonnya ini adalah kita semua. Ya mungkin kita figurannya lah. Tapi we are in it begitu.
ini seolah-olah adalah sebuah fiksi yang kemudian menjadi nyata. Ya. Lanjut Hasan. Dan seolah-olah kita itu, next slide, ya. Seolah-olah kita ini kemudian dibangunkan dari kelenaan. Ya. Mungkin dulu kita terpikir, masih jauh. Kalau bahasa bapak saya, Belanda masih jauh, ada di Wuhan, gitu kan. Tapi ternyata apa? Sampai juga ke Indonesia. Dan belakangan sampai ke seluruh dunia. Ya. Jadi ini seolah-olah kita nih dibangunkan ya. This is a wake up call untuk kita semua. Ini virus berbahaya. Semua orang bisa kena, gitu ya. Dan ini kemudian menjadi masalah bersama. Berikutnya, dan masalah itu tidak hanya di Wuhan. Masalah itu ada di seluruh dunia. Ya, saya tidak tahu apakah orang-orang yang masih jauh dari kebudayaan yang modern ini juga sudah terkena ya. Tapi setidaknya ini sudah dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi itu artinya kan sudah di seluruh dunia ya. Worldwide spread of new disease. Dan ini kemudian menjadikan kita berpikir. Kita terkena lockdown. Dan barangkali yang jelas kita semua ini sudah terjadi nih. Pada saat kita terkena lockdown, itu seolah-olah kita tuh diminta berhenti. Berhenti melakukan segala sesuatu yang umumnya kita lakukan bersama. Dan kemudian kita berpikir. Kata orang, kalau kita berpikir tanpa kita berhenti itu kita sebetulnya tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi kita harus berhenti dulu, kemudian kita berpikir. Apa yang sebetulnya terjadi dengan kita, dengan manusia. Dan jangan lupa, kita ini sekarang tiba-tiba sudah menjadi bersama ya, seluruh dunia. Ya. Berikutnya. Nah, banyak orang kemudian berpikir, yang terjadi sebetulnya ini, nature just hit the reset button on us. Seolah-olah alam ini mereset. Kalau laptop ini sudah hang begitu ya, di reboot lagi, dipencet Ctrl Alt Delete begitu, itu yang terjadi di kita. Jadi kita sudah masuk pada sesuatu yang baru. Ada yang harus dihapus. Mudah-mudahan pada saat kita masuk lagi, maksudnya sudah di reboot, sudah di reset, kita tidak banyak kehilangan file kan kira-kira begitu ya. Kalau kita sudah hang, kemudian kan kita deg-degan, waduh jangan-jangan file tadi belum di-save hilang gitu. Tapi mungkin juga kita sudah kehilangan dalam hal ini adalah kehilangan beberapa teman. Yang jelas IPB dengan adanya COVID ini kami sudah kehilangan setidaknya 4 orang dosen yang teman-teman saya juga. Semoga tidak ada lagi gitu ya. Nah, jadi ini juga membuat kita semua berpikir. Saya juga berpikir, apa sebetulnya yang terjadi. Dan karena saya asal-usulnya ini saya bekerja di perguruan tinggi, tentu ya tidak jauh lah dari hal-hal yang terkait dengan teori-teori yang mungkin kita bisa acu. Maksudnya adalah dengan teori ini kita bersiap-siap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan-jangan teori-teori yang kemarin-kemarin itu benar. Kalau benar kan kita bisa siap-siap, gitu ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, teori pertama, atau mungkin belum teori ya, tatarannya masih hipotesis. Hipotesis itu sebetulnya ya calon teori begitu ya. Maksudnya adalah kalau dia sudah terbukti baru menjadi teori. Ya. Hipotesis pertama ini adalah gaya hipotesis. Ini mungkin kalian adik-adik anak-anak yang calon mahasiswa atau sudah mahasiswa atau sudah lulus yang terkini belum atau tidak ingat atau belum tahu. Ini adalah teori yang sudah berumur 50 tahun kira-kira ya. Hebatnya si bapak ini, ada gambarnya itu, bapak namanya James Lovelock.
Beliau sekarang umurnya sudah 101 tahun dan masih ada. Nah, Pak Lovelock ini menyampaikan teori namanya teori gaya. Beberapa dari dasar-dasar teori gaya ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Kebetulan di daftar tadi ada juga mahasiswa saya yang ikut di kuliah saya. Intinya apa? Di gaya hipotesis. Waktu itu kontroversial. Saya ingat waktu itu saya sekolah S3 di Amerika, wajib bin kudu bin harus membaca buku ini. Ya. Jadi teorinya di sini adalah bahwa bumi ini bukan benda mati. Bumi ini adalah benda yang hidup, di mana kita adalah bagian dari benda itu. Jadi benda hidup, tentunya kalau dia hidup, dia juga melakukan sesuatu. Dia juga dinamis, dia juga berubah, dia juga berevolusi. Ya. Jadi nama Gaia ini ada itu yang di pojok kiri itu, saya tempelkan gambar ini. Gaia adalah Dewi penjaga bumi. Jadi dia menjaga bumi supaya selalu ada, supaya selalu sehat, senantiasa memberikan penghidupan kepada apa yang siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Ya. Oke, ini hipotesis pertama, hipotesis Gaia. Kemudian selanjutnya sesudah 40 tahun alias 10 tahun yang lalu, lanjut Mas Hasan. Ada yang lain. Nah, yang ini rasanya tidak banyak orang tahu. Namanya media hipotesis. Tapi saya yakin belakangan ini orang mulai melihat kembali tentang media hipotesis. Media hipotesis ini yang menyampaikan adalah seseorang namanya Peter Ward, dia dari University of Washington. Dan dia kira-kira menyampaikan bahwa ya tentunya dia setuju dengan hipotesis Gaia. Dan dia menyampaikan hati-hati, hai manusia hati-hati. Karena menurut sejarah bumi, by the way, bumi itu kira-kira umurnya 4,5 miliar tahun. Kata Peter Ward, jangan lupa 3,5 miliar tahun. Bayangkan 3,5 miliar dari 4,5 miliar. Bumi ini dikuasai oleh jasad renik, makhluk-makhluk yang single cell. Termasuk juga virus-virus kemungkinan. Ya. Jadi, menurut dia, dia bilang microbes ya, microbial dominated ya, world waktu itu ya. Jadi mikroba atau makhluk-makhluk yang kecil-kecil ini jasad renik, itu dia sudah lebih lama berada di bumi. Dan seolah-olah, sebenarnya kita nggak tahu, karena virus itu kan kita juga tidak tahu dia tumbuhan atau satwa atau hewan ya. Kita masih belum tahu. Nah, seolah-olah para single cells ini dia berusaha untuk kembali lagi pada masa-masa kejayaan 3,5 miliar yang dulu itu. Istilahnya di situ kata Peter Ward, life kills life. Jadi ada kehidupan yang berusaha membunuh kehidupan yang lain. Itu sebabnya disebut dengan media hipotesis. Siapa itu media? Menurut cerita Yunani kuno, media itu adalah dewi yang dia mengorbankan anaknya sendiri. Ada gambarnya itu dia membunuh anaknya untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi life kills life. Jadi kalau menurut dia yang akan membunuh bumi itu ya sesuatu yang sifatnya hidup dari bumi ini. Walaupun mungkin saja alternatifnya adalah ekstraterestrial ya, maksudnya dari luar bumi. Tapi kalau menurut media hipotesis, yang kemungkinan bisa menghancurkan bumi itu dari dalam bumi itu sendiri. Tinggal permasalahannya adalah siapa yang akan survive? Ya. Kalau memang ini terjadi. Dan
Dan dia mengingatkan juga bahwa mungkin selama ini makhluk-makhluk kecil jasad rening ini sebetulnya sudah berusaha. Gagal, berusaha berhasil sedikit, ya. Misalnya ada SARS, ada MERS, ada apa lagi tuh yang menghebohkan dunia juga ya, Ebola dan sebagainya. Itu kan sebetulnya makhluk-makhluk kecil ya, yang kemudian membuat kita khawatir. Avian influenza termasuk di dalam. Kembali lagi pada pertanyaan, siapa yang bisa survive? Ya. Berikutnya, Mas Hasan. Nah, kita pinjam teori yang lain. Nah, saya kira semua orang sudah tahu nih wajahnya Pak Charles Darwin. Di dalam bukunya The Origin of Species, yang paling terkenal dari Origin of Species itu adalah survival of the fittest. Yang survive itu adalah yang fit, yang cocok dengan lingkungan, yang mau beradaptasi, yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dia bisa beradaptasi terhadap perubahan. Tadi pagi saya juga mendengarkan rektor saya berbicara. Sama juga beliau menyampaikan, yang survive bukan yang kuat, belum tentu yang paling kaya juga, belum tentu juga yang paling pandai. Dosen IPB yang sudah berpulang itu juga beliau seorang profesor, beberapa diantaranya seorang profesor, bergelar profesor. Tapi tidak luput juga dari COVID-19. Ya. Jadi tinggal kita nanti menerjemahkan yang paling fit atau yang paling cocok itu yang mana? Apakah kita termasuk di dalam kelompok yang cocok itu? Misalnya kita menjauhkan diri dari COVID-19, kita mungkin mempunyai imunitas yang cukup, gitu ya. Jadi di sini ada seleksi alam. Ya. Alam ini seolah-olah tadi kan kita, kalau kita percaya hipotesis yang gaya, alam ini kan hidup, dia menseleksi. Tahun ini saya berumur 60, wah ini ada yang kelewat nih Mas, balik lagi. Ya. Sudah sweet katanya, sweet dak. Artinya apa? Saya sudah masuk ke dalam kelompok yang rentan. Yang saya harus waspadai, mungkin saya juga tidak fit lagi di dalam kehidupan yang sudah ada COVID. Ya. Nah, dan kita masih ingat tadi ya, bahwa Darwin ini menyampaikan hal ini 160 tahun yang lalu. Dan sekarang ternyata cocok juga kalau kita otak-atik gatuk gitu ya, dengan kondisi sekarang ini. Ya. Lanjut Mas. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada COVID. Ya. COVID-19, ya, coronavirus disease tahun 2019 yang sudah menjadi pandemi seluruh dunia. Ya. Apa kemudian kaitannya dengan daya dukung? Ya. Jadi tentu kita tetap masih bisa mengkaitkan. Ya. Kalau kaitannya itu adalah dengan jumlah penduduk manusia, ya, tentu kita di sini juga bisa kaitkan, oh iya, COVID-19 secara bukan tidak sengaja ya mungkin by nature demikian ya, dia akan mengurangi, menseleksi populasi manusia. Dan kemudian kan pertanyaannya, seberapa jauh sih kita terseleksi? Seberapa jauh manusia ini akan bisa bertahan atau tidak bertahan ya, mudah-mudahan kita bisa bertahan ya. Lanjut Mas. Lanjut. Nah. Dan balik lagi kepada sejarah ya. 50 tahun yang lalu sudah ada yang mengatakan, Barbara Ward dan Rene Dubos, dia hanya bilang hati-hati. Hai manusia, hati-hatilah, kira-kira begitu. Karena bumi ini hanya satu. Ya kan? Tidak ada bumi yang lain. Ya mungkin waktu itu kita masih bilang, oh ya. Dan sekarang kita terbukti. Ya kan? 2019 ada buku yang cukup menghebohkan,
Buku pertama judulnya There's No Planet B. Biasanya kalau kita ada rencana kita bilang plan B, plan A, plan C dan sebagainya. Sekarang planet Bumi satu-satunya planet. Dan kalau ditanya seberapa banyaknya sih manusia yang pantasnya berada di bumi, bukan pantasnya ya. Ya, supaya hidup dengan sejahtera gitu ya. Nah, ada seseorang yang namanya Christopher Tucker. Ini kok yang dilalah namanya sama dengan bintang film Chris Tucker yang lucu itu ya. Tapi dia bukan bintang film, ini saintisnya. Christopher Tucker menyampaikan bahwa bumi ini daya dukungnya sebetulnya hanya 3 billion ya. 3 miliar ya. 3 miliar orang. Kalau ingin bumi ini masyarakat sejahtera dan tidak banyak gejolak di bumi ini. Sekarang ini kan banyak gejolak termasuk COVID-19. Kalau tidak akan banyak gejolak, semuanya baik-baik saja, orangnya happy-happy saja, tidak ada yang kekurangan, 3 billion, 3 miliar orang cukup. Ya. Nah, masalahnya sekarang, Mei 2020 statistik dunia menyampaikan bahwa penduduk dunia ini sudah 7,8 billion, 2 kali lipatnya lebih. Jangan-jangan memang ini adalah satu peristiwa yang tadi itu, nature mencoba, alam untuk mencoba supaya menyeimbangkan ya, kondisi yang ada sekarang. Lanjut Mas. Nah, carrying capacity tadi ya, yang 3 billion tadi, itu ada gambar-gambar merah ya. Kemudian bersatu dengan gambar yang hijau, gitu ya. Sekitar di angka sekitar 3 billion. Jadi tentu ini sudah terlewati. Ini saya tuliskan juga, saya kasih gambar ini. Tahun 61, 74% kira-kira sudah penuh bumi ini. Tahun berapa itu? 85 ya? Belum pada lahir mungkin kalian ya. Itu sebetulnya bumi sudah penuh lebih dari 14%. Itu kalau gambar telapak. Itu artinya footprint ya. Jadi harusnya tapaknya kita dengan apa yang resources yang ada itu harusnya seimbang. Jadi antara carrying capacity, bahkan carrying capacity itu ada gambar yang merah-merah itu, turun. Sementara konsumsi semakin lama semakin naik. Dan ini yang kita harus seimbangkan. Karena setiap kali kita ini tidak seimbang, itu ada tulisan overshoot. Overshoot itu apa? Artinya kira-kira bahasa gaulnya itu tekor gitu ya. Kita sudah tekor. Pada saat tekor, maka di bumi ini terjadi sesuatu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kebanyakan orang, kemudian kita berpikir, karena kebetulan saya ini orang satwa liar ya. Apa yang terjadi dengan satwa liar kita? Ya tentunya mereka tersingkir. Ya kan? Dan kalau ada konflik seperti ini, manusia, ada konflik dengan satwa liar, tidak hanya di Indonesia, itu sengaja yang di pojok kanan itu gambarnya di Amerika Selatan ya. Ada gambar sloth itu. Karena gini, kalau ada yang konflik, pemenangnya selalu manusia, ya kan? Satwanya selalu dibunuh, selalu disingkirkan. Ya, kemungkinan yang agak lebih bagus ditangkap, dimasukkan ke kebun binatang. Sekarang semua kebun binatang juga sedang suffer juga ya. Tapi intinya adalah bahwa ini sekarang ini sudah menjadi bumi yang sudah didominasi oleh manusia. Kita sering dengar juga yang namanya antroposin. Ya. Artinya adalah kita berada pada era di mana manusia adalah menjadi satu
makhluk yang dominan di atas bumi. Ya. Berikutnya, nah ada, ya kata orang ada bagusnya juga ya, bukan ada bagusnya, ada hikmah juga. Bahwasanya coronavirus ini terjadi atau bermula di Wuhan sana. Kita sebetulnya tidak tahu juga apakah betul mulainya dari Wuhan wet market di sana ya. Sehingga yang bisa dijadikan kambing hitam, bukan kambing ya sebetulnya. Ya, kambing juga lah, kambing hitamnya adalah bushmeat, ya. Daging dari satwa liar. Yang katanya di situ adalah dijual banyak satwa-satwa yang dikonsumsi. Nah, apa ya, keuntungan, bukan keuntungan ya. Ada blessing juga ya. Yang pertama adalah bahwa mungkin, dan kita berharap ke depan tidak banyak lagi orang yang mau memakan daging satwa liar untuk dikonsumsi. Karena satwa liar itu kita tidak tahu ya, dia punya penyakit-penyakit apa. Dan mungkin mereka baik-baik saja. Pada saat dimakan oleh kita, nah baru virus itu berkembang. Yang kedua adalah bahwa perdagangan satwa sebetulnya adalah sudah kemana-mana. Mereka tidak punya terenggiling. Kalau ada terenggiling ya tentunya dari kita atau dari negara-negara tetangga kita, ya kan? Kalau ada kalong, ya mungkin juga kalongnya Indonesia yang dari sana. Ya. Jadi perdagangan ini sudah dalam skala internasional, dan dengan adanya kasus Wuhan ini, kita juga berharap mudah-mudahan ke depan tidak banyak lagi orang memperdagangkan satwa. Ya. Nah, ada lessons learned yang ketiga yang kita lihat juga. Nah, ini saya kumpulkan gambar-gambar ya. Banyak satwa yang tiba-tiba terlihat di kota. Indonesia kebetulan tidak ada laporan, tapi di tempat yang lain banyak nih. Dan laporan itu ternyata banyaknya dari India dan juga dari Thailand. Ada film malahan di Thailand, satu kota itu dikeroyok oleh monyet-monyet. Dan saya kira itu bukan karena populasinya meledak, bukan. Saya percaya bahwa mereka itu sebetulnya ya dari dulu ada di situ. Tapi gara-gara tempat-tempat yang biasa didatangi manusia itu ditutup. Kalau yang di India itu adalah pasar misalnya. Tidak ada pasar lagi, monyetnya kekurangan makanan, wah langsung masuk ke kota. Kalau di Thailand itu biasanya ada di kuil-kuil, tidak ada lagi yang memberikan makanan, masuk juga ke kota. Ya. Jadi yang tadinya terlokalisir di suatu tempat, ya mudal gitu ya, berpindah kian kemari. Karena campur tangan manusia sudah berkurang. Ya. Dan pembelajaran yang lainnya, yang keempat, mungkin juga perburuan satwa liar ini juga berpengaruh. Sayangnya kita tidak punya data ini. Diduga banyak orang yang sulit keuangan, tidak punya uang untuk membeli makanan, dia berburu. Dan ini diduga sudah banyak terjadi di daerah Afrika sana. Tapi di Indonesia saya kok belum dengar ya. Barangkali teman-teman dari Kementerian LHK bisa memberikan pencerahan dalam hal ini. Karena apa? Karena Forest Ranger, mereka-mereka yang menjaga hutan, polhut, semuanya dirumahkan, gitu kan? Sehingga tidak ada lagi yang menjaga. Hal yang lain, pembelajaran yang bagus, kita juga berharap bahwa transportasinya, karena kan semua tempat tertutup, ya. Tidak ada lagi hilir mudik. Mudah-mudahan transportasi, jadi walaupun sudah mendapatkan misalnya satwa liar yang ilegal yang akan dijual, nah tidak ada yang membawa ke sana, gitu kan. Mudah-mudahan menurun juga. Ya. Jadi kalau dijumlah-jumlah semuanya, kelihatannya kesimpulan sementaranya ini adalah COVID-19
punya dampak yang cukup positif untuk satwa liar. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih positif lagi. Lanjut, berikutnya. Ya, sudah. Ya. Nah, kita juga berharap tidak hanya populasinya yang menjadi lebih baik, tapi lingkungannya. Nah, ini ada laporan ini. Kalau ini ada bukti nyata ini, ya, bahwa ternyata yang di atas itu di daerah Prancis dan sekitarnya, ya, Eropa, ya. Sesudah lockdown, udara tambah baik, cuaca tambah cerah, kualitas udara tambah meningkat. Di bawah juga begitu Cina. Cina ini di sekitar Wuhan, ya, sekitar Beijing yang tadinya crowded mungkin yang orang lalu lalang, hiruk-pikuk. Sekarang udara menjadi cerah. Artinya apa? Kualitas lingkungan menjadi baik. Ya tentu baik untuk satwa liar. Ya untuk manusia apalagi ikut baik juga. Konon malahan kemarin saya mendengarkan warta berita. Katanya Jerman, wah mereka tidak bersusah payah lagi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca karena katanya sudah tercapai tanpa melakukan apa-apa. Ya, sehingga mungkin nanti sesudah COVID-19 ini selesai pandeminya, kita perlu berpikir-pikir ulang lagi ya, tentang emisi gas rumah kaca. Nah, yang di kanan itu bukti juga di India. Ya, itu ada Gate of India yang ada di New Delhi. Dulu-dulu itu selalu butek seperti yang di atas. Sekarang cerah. Semua orang India berada di rumah. Ya, hiruk pikuknya, crowdednya sudah berkurang. Ya, jadi untuk lingkungan ini bagus. Dan mungkin juga ini suatu apa ya? Tadi mekanisme ceklek, ya. Push up di buttonnya dimatikan dulu terus dinyalakan. Lingkungan menjadi lebih baik. Ya. Lanjut. Bunda, waktunya 5 menit lagi. Baik, sedikit lagi. Siap. Nah, ini baru kemarin nih saya foto dari TV saya itu. Ini conclusion-nya, kesimpulannya. Hasan sudah sampai kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama tentang umum ya. Gara-gara COVID ini nanti kita akan berubah. Saya yakin kita semua akan berubah. Kalau tidak berubah, ya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Charles Darwin, kita tidak akan fit. Jadi keyword-nya change, kita harus mau berubah. Supaya kita menjadi fit dengan lingkungannya. Kita mungkin ada new normal ya. Dulu mungkin kita aneh ngelihat orang kok pakai masker ya, sekarang biasa saja tuh, gitu ya. Jadi kita harus siap-siap untuk kenormalan yang baru. Ya, karena COVID ini katanya selalu ada sebetulnya. Mungkin dia tiarap dulu, tapi ada. COVID akan, they will be around us. Jangan-jangan forever gitu. Ya. Lanjut. Kesimpulan yang kedua, take home message-nya kita apa yang kita bisa kerjakan ya. Jadi carrying capacity kita sudah berkurang. Kita harus sekarang bersifat arif ya. Sama-sama. Buktinya kalau kita melakukan sama-sama bisa kok. Gitu. Sama-sama kita melakukan collective action. Sandang, pangan, papan, energi, air, apa-apa yang kita pakai itu kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Carrying capacity kita sudah anjlok betulnya, sudah berkurang. Kita ini jangan-jangan dari 3 billion itu kita bukan tergolong yang 3 billion loh. Kita termasuk sisa-sisanya yang sudah harus disingkirkan. Jadi kita kan berusaha eksis. Barang-barang harus kita banyak recycle. Ya, karena resource-nya sudah sangat terbatas. Ya, dan ini ya kalau mau seminar, webinar ada lagi khususnya. Ya. Tapi mungkin nanti Pak Safri bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan energi. Ya. Lanjut, 2 yang terakhir. Nah, ini juga ada, saya pinjam dari teman-teman WCS ya. Keep wildlife wild. Yang liar ya di tempat yang liar sanalah. Ya. Jangan kita ikut-ikutan. Misalnya punya pet, wah bangga nih ya punya pet. Aneh, asing, belum tentu orang lain punya. Jangan.
Karena mereka berpotensi berbuat sesuatu ke kita, entah dalam bentuk virus atau yang lainnya. Apalagi kalau dimakan, jangan dimakan. Dan juga, nah ini mungkin kita titip juga ke para orang-orang yang memberikan policy ya. Nature juga jangan di-destroy, jangan dirusak. Karena nanti balik lagi ke kita dampaknya. Ya, kita harus stop pandemi ini. Ya, jadi jangan lupa keep wildlife wild. Ya mereka orang satwa liar kok. Berikutnya, next, nah, yang terakhir. Mungkin kita semua merasa ya. Terakhir, next. Pada saat terjadi COVID ini ya, kita mungkin terasa sedikit horor gitu. Wah, jangan-jangan makanan habis gitu ya. Dan itu kemudian kita teringat, alhamdulillah baik-baik saja tuh. Makanan masih ada. Kita seharusnya juga berterima kasih kepada para petani nih. Mungkin mereka juga tetap bekerja ya, supaya tetap ada makanan untuk kita. Makanan-makanan itu ya padi ya, kemudian menjadi beras ya, jagung ya, tomat dan sebagainya itu kan adalah bagian dari biodiversity ya, keanekaragaman hayati. Dan itu sudah terbukti bahwa kita tuh tidak bisa apa-apa kalau kita lapar dan haus ya, air juga penting ya. Jadi sepintar-pintarnya apa kita, kalau kita tidak punya makanan, ya kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi biodiversity dalam hal ini pangan dan yang lain-lainnya juga kita harus tetap jaga ya supaya kita nanti tetap bisa ada, tetap bisa lestari ya. Karena ini adalah hidup matinya manusia ya. This is for human survival. Saya kira mungkin itu terakhir. Oh ya, ini terakhir hanya ending saja. Nanti kalau nanti ada yang ingin menghubungi saya, itu email saya. Dan sekali lagi saya terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada siang hari ini. Saya kembalikan pada Saudara Hasan. Baik Bunda, terima kasih atas pemaparan materinya dari Prof. Ani terkait dampak COVID ya terhadap keanekaragaman hayati juga carrying capacity-nya. Kita bisa lihat dan kita bisa simak bahwa memang terjadi dampak yang cukup signifikan gitu terhadap carrying capacity di bumi ini ya. Khususnya terhadap satwa, kemudian juga emisi, polusi, dan memang sisi positifnya bisa kita nikmati dan kita rasakan saat ini gitu. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait impact COVID terhadap energi dan emisi. Nanti akan disampaikan oleh Pak Safri Saifullah. Kebetulan beliau expert di bidang lingkungan dan juga emisi industri oil dan gas. Untuk Pak Safri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof untuk menyambung diskusi kita di sore hari ini. Baik, saya akan share screen saya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu berterima kasih kepada Lafirza yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ikutan sharing tentang efek dari COVID-19 dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks hari ini adalah untuk energi dan carbon emissions. Sebelumnya saya menyiapkan, ketika saya diserahkan topik ini, saya melakukan beberapa pencarian informasi. Jadi ada beberapa sumber yang data dan informasi yang saya kolek untuk persiapan dari materi sharing hari ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa, dan teman-teman semua bisa memperolehnya melalui Mas Hasan. Kemudian ini materi webinar ini saya coba tailor sehingga tepat atau fit dengan tema yang diberikan kepada saya. Dan saya bagi menjadi 3 section. Yang pertama adalah situasi masa pandemi, kemudian situasi pasca pandemi, dan rekomendasi. Ketiga-tiga topik ini atau section ini tentunya
dalam konteks energi dan emisi karbon. Yang pertama kita, sebelumnya tadi saya melihat slide-nya Bu Profesor, kebetulan ada beberapa kesamaan. Yang pertama, kita sama-sama punya 19 slide, dan ini agak unik karena kita sedang membahas COVID-19 juga. Dan yang kedua, kita ada beberapa slide yang mirip ya, mungkin hampir sama. Jadi saya mencoba memulai diskusi tentang energi dan carbon emission dalam konteks COVID-19 ini dengan sebuah pertanyaan yang tadi juga sempat disinggung oleh Bu Profesor. Apakah ini blessing in disguise? Apakah COVID-19 ini berkah bagi kehidupan manusia? Kita lihat secara sudut pandang lingkungan, memang disampaikan juga tadi oleh Bu Profesor, di India itu kita bisa lihat gambar before and after, kualitas udara di sana jauh membaik. Kemudian di Indonesia juga ternyata kualitas udaranya juga jauh membaik di beberapa kota besar. Dan highlight yang bisa kita sampaikan dari situasi terbaru tentang COVID-19 ini adalah hampir setengah dari penduduk dunia itu di lockdown. Kemudian polusi lingkungan, environmental pollution itu berkurang sampai dengan 30%, dan mobility itu berkurang sampai dengan 90%. Jadi hal-hal inilah yang berkontribusi langsung kepada membaiknya kualitas udara di hampir di semua tempat. Tapi juga adanya COVID-19 ini juga telah menghambat ya aktivitas manusia secara umum, dan juga ada kegiatan-kegiatan terkait lingkungan yang tadinya akan dilaksanakan di tahun ini terpaksa harus dipospon, seperti COP26 yang rencananya dilakukan di Glasgow, itu kemungkinan akan dipospon sampai tahun depan. Pun begitu, harapan dari para penggiat lingkungan adalah walaupun aktivitas tentang lingkungan ini banyak yang, agenda-agenda lingkungan ini banyak yang dipospon, tapi action terhadap climate change harus tetap dilaksanakan. Nah, kita melihat data dari IEA, International Energy Agency, yang dipublikasikan pada tahun April 2020, emisi dari kegiatan yang terkait dengan energi, apakah itu industri, pembakaran, transportasi, dan sebagainya, itu sudah diperkirakan tahun 2020 akan drop sebesar 8% dari tahun 2019. Jadi ada di poin yang berwarna merah ini, sudah berkurang sebesar 88%. Kemudian level emisi terendah sejak tahun 2010. Kemudian penurunan emisinya itu, kalau kita lihat di garis yang warna merah ini, adalah yang terendah sepanjang sejarah. Jadi sebelum ini ke belakang, sebelum 1900 adalah pre-industrial era, sebelum masa industri, sampai dengan sekarang kemungkinan inilah penurunan emisi yang paling besar yang dirasakan oleh dunia. Nah, dalam konteks itu sebenarnya penurunan emisi ini erat kaitannya dengan permintaan energi yang saat ini juga bisa kita lihat sangat berkurang. Dengan adanya tindakan seperti lockdown atau kalau kita disebut PSBB, maka diestimasikan atau diperkirakan permintaan terhadap energi akan jauh berkurang. Kalau PSBB mungkin kita tepatnya yang paling kiri, limited restriction ini atau PSBB, kurang lebih 15% permintaan terhadap energi akan berkurang. Kalau full lockdown akan lebih signifikan lagi. Dan diproyeksikan oleh IEA, perubahan demand terhadap energi di tahun 2020, hampir semua jenis energi adalah berkurang. Permintaan untuk coal atau batu bara itu berkurang 8% dibandingkan dengan tahun 2019. Permintaan untuk gas itu berkurang sekitar 5%. Permintaan untuk minyak, walaupun sekarang harganya sedang tidak baik, sedang rendah-rendahnya, tetap permintaannya berkurang di angka sekitar 9%. Overall, permintaan energi bertumbuh negatif ya, berkurang sebesar 6% diperkirakan. Hanya satu yang yang bertumbuh positif, yaitu renewable energy, kurang lebih 1%. Nah, sementara di level nasional, bisa kita lihat konteks energinya, karena adanya
proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Seperti kita tahu awalnya di sekitar angka 5%, kemudian dikoreksi menjadi sekitar 2,4%, dan bahkan terakhir adalah minus atau negatif pertumbuhan ekonomi kita. Sementara permintaan energi itu erat kaitannya dengan produksi perekonomian, laju economic growth ya, perkembangan ekonomi. Jadi kalau ekonominya tidak tumbuh, kemungkinan besar energi yang diminta juga tidak banyak. Nah, yang kedua konteks dari energi untuk nasional adalah harga minyak dunia dan demand terhadap produk migas itu saat ini sedang turun. Harga minyak mungkin sudah kembali bouncing back. Ini kita lihat di grafik yang sebelah kanan, sekitar akhir April kemarin itu sampai di level di bawah 20, sekitar 18, sekarang sudah kembali ke sekitar 30, tapi itu pun sudah merupakan koreksi yang cukup signifikan dari angka-angka pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk LNG, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ikut membaca juga bahwa beberapa kargo LNG dari Indonesia itu yang ada yang tidak jadi dikirimkan ke luar negeri, diekspor, karena memang permintaannya tidak ada lagi. Nah, hal ini menyebabkan memang konsumsi energi dunia, karena demand-nya turun sangat signifikan, maka konsumsinya juga akan berkurang. Dan ini berakibat langsung pada menurunnya emisi rumah kaca atau CO2 emission dari sektor energi. Kemudian kalau kita lihat kemarin ada informasi penjualan BBM solar itu diperkirakan turun sebesar 30% selama 5 bulan. Nah, ini selama masa PSBB diperkirakan akan turun 30%, agregat secara setahun diperkirakan turun 17%. Kemudian demand listrik juga turun, di data dari PLN menunjukkan sekitar 9,7% sudah berkurang dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama. Dan juga COVID-19 ini secara cukup telak menghantam energi terbarukan di Indonesia. Hal ini agak berbeda dengan energi terbarukan dalam konteks global, di mana dia jadi permintaannya tadi naik pada slide yang sebelumnya. Tapi di Indonesia energi terbarukan ini fasenya itu belum sepenuhnya kita menguasai teknologinya, jadi banyak yang masih impor dan sebagainya. Hal ini menyebabkan banyak tekanan, karena COVID-19 ini banyak menekan kegiatan ataupun proses produksi dari energi terbarukan. Yang pertama adalah refocusing APBN. Jadi APBN itu mungkin kita juga tahu dari informasi yang kita terima dari televisi dan sebagainya, bahwa APBN sekarang banyak yang ditarik ke pusat untuk, maksudnya dialihkan pengelolaannya untuk stimulus ekonomi nasional ya, dengan sekitar 405 triliun itu, dan itu sebagian tentunya masing-masing kementerian lembaga itu menyumbang, termasuk dari sektor pembangunan ekonomi energi terbarukan. Yang kemudian adalah independent power producer atau perusahaan yang menyediakan listrik bukan PLN yang bersifat independen, itu mereka biasanya akan dibeli listriknya oleh PLN. Tetapi karena sekarang PLN demand-nya turun, maka demand PLN ke IPP ini juga berkurang, sehingga IPP tertekan juga bisnisnya. Kemudian karena COVID-19 ini sektor energi terbarukan itu mendapat keuntungan sedikit, yaitu berupa subsidi BBM. Biodiesel itu disubsidi kalau nggak salah sekitar 7 triliun ya, dari 400 kurang lebih 7 miliar itu atau 7 triliun, saya lupa angkanya, itu dari 405 triliun itu sebagian dialokasikan untuk support BBM biodiesel ini. Dan beberapa kegiatan lain berupa insentif pajak dan percepatan PLTS atap. Jadi dari nasional, dari aktivitas terkait energi di nasional sebagai akibat dari COVID-19 ini sebenarnya cukup memberikan tekanan yang besar, terutama untuk industri energi, apakah itu oil and gas, kemudian kelistrikan, power company, dan EBT, energi baru terbarukan. Nah, kembali pada pertanyaan di awal, apakah ini
a blessing atau bukan gitu. Jadi kalau kita lihat ternyata memang secara lingkungan COVID-19 ini banyak memberikan manfaat. Tapi secara ekonomi dia memukul agak cukup telak ya, cukup telak. Dan kalau kita belajar tentang sustainability, kita tidak bisa hanya memenuhi satu aspek saja atau satu pilar saja dengan melupakan atau tidak mengindahkan dua pilar yang lain. Kita akan bisa hidup sustainable, kita akan bisa hidup berkelanjutan kalau terjadi harmoni antara tiga pilar dari sustainability. Nah, untuk itu jawaban saya pribadi berpendapat bahwa COVID-19 is not a blessing for the time being ya. Jadi memang kita buktinya kita banyak yang menunggu kapan COVID-19 akan berakhir. Berarti dia memang bukan blessing, tapi dia ada positif, ada kebaikan, ada berkah yang dibawa dari COVID-19. Tapi kita akan segera kita akan kembali untuk menghidupkan ekonomi yang itu tentunya nantinya juga akan menggeser keseimbangan ke arah lingkungan. Nah, itu situasi pada saat pandemi. Baik. Yang berikutnya yang mau saya sampaikan adalah tentang situasi pasca pandemi. Situasi pasca pandemi di sini sebenarnya perkiraan atau proyeksi atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi setelah pandemi ini selesai dalam konteks energi dan emisi di Indonesia. Nah, kita selalu mempunyai challenge ya dalam membangun perekonomian maupun mengelola sumber daya alam. Selalu ada istilahnya kalau dalam UNEP itu decoupling challenge. Bagaimana kita melepaskan hubungan antara well-being kita sebagai manusia, kemudian economic activity dengan resources yang kita konsumsi dan juga dampak terhadap lingkungan. Bagaimana kita bisa decoupling, bagaimana kita melepaskan ikatan antara pembangunan ataupun economic growth dengan pemakaian sumber daya alam, dan yang kedua bagaimana agar pembangunan itu tidak mencemari atau tidak memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan. Nah, dalam hal situasi pasca pandemi ini menjadi tantangan yang sangat berat. Semakin nyata tantangannya karena dengan dengan adanya penurunan ekonomi atau kegiatan ekonomi maupun bisnis, maka ke depan setelah selesai pandemi ini perusahaan-perusahaan atau negara itu akan berusaha untuk mengambil kembali atau memperoleh hal-hal yang sudah ditinggalkan atau hal-hal yang dia tidak peroleh selama masa pandemi ini. Jadi kita memperkirakan akan terjadi pemakaian sumber daya alam yang semakin masif, kemudian juga impact ke lingkungan yang mungkin akan besar juga ketika nanti pandemi ini setelah berakhir. Nah, tapi kita sudah diikat ini dalam tanda petik, kita secara nasional punya goal atau punya komitmen bahwa di dalam COP di Paris atau dikenal dengan Paris Agreement, itu Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk menurunkan target emisi sebesar 29% dengan effort sendiri atau di istilah yang baru adalah unconditional reduction, dan dengan support dari internasional itu sebesar 41%. Nah, artinya negara akan berusaha atau harus ya, karena dia sudah punya komitmen, walaupun nanti kegiatan ekonomi itu akan di-restart kembali setelah pandemi, maka tetap bahwa kegiatannya itu harus memperhatikan atau mengadres isu-isu lingkungan, terutama untuk CO2 emission. Di energi sendiri kita punya goal atau target nasional untuk energy mix atau bauran energi. Kita bisa lihat pada tahun 2025 dan tahun 2050 diharapkan nanti EBT atau energi baru terbarukan itu bisa mengisi porsi sebesar 23% di tahun 2025 dan sebesar 31% di tahun 2050. Dengan asumsi seperti ini, bauran energi baru terbarukan sebesar ini, maka diharapkan komitmen negara Indonesia untuk Paris Agreement yang tadi sebesar 29% itu bisa tercapai. Akan tetapi ini sebenarnya
komitmen ini telah ada sebelum adanya pandemi. Jadi, dan pandemi itu tentu merubah bisnis as usual-nya atau proyeksi-proyeksi perkembangan ekonomi, sehingga juga akan merubah nantinya kepada harapan untuk bauran energi baru terbarukan. Baik. Satu lagi adalah tentang energi, konteks energi nasional untuk target di Indonesia adalah tentang penurunan intensitas energi sebesar 1% per tahun. Ini tugas yang sangat berat. Sekarang sih lagi bisa aja karena konsumsi sekarang sedang menurun, tapi karena kita punya target itu di 2025, maka nanti kemungkinan 2020, misalnya 2021 atau 2022 restart kembali, ekonomi kembali normal, ada kemungkinan kita juga bisa miss untuk mencapai target ini. Nah, harapannya sebesar 17% yang kita bisa potong dari pemakaian energi dengan skema bisnis as usual. Nah, dari ini semua sebenarnya jalan keluarnya atau path yang bisa kita tempuh untuk mencapai tadi decoupling antara perkembangan ekonomi, kemudian dengan konsumsi natural resources maupun dengan dampak lingkungan, salah satunya terkait energi adalah dengan clean energy transition. Jadi sekarang sudah mengikuti pendekatan dari Jerman. Ada 3 langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah smart grid, yang kedua energi efisiensi, yang ketiga energy storage. Saya tidak akan membahas smart grid lebih panjang dan energy storage karena ini fokusnya kepada perusahaan-perusahaan power company maupun manufacturer, tapi saya tertarik dengan energy efisiensi. Kenapa energy efisiensi? Karena berdasarkan abatement cost curve, jadi kurva tahap langkah-langkah untuk mengatasi emisi, itu disebut dengan GHG abatement cost curve, dan itu ada yang terbaru tahun 2010. Kita bisa melihat bahwa langkah-langkah untuk menurunkan emisi GHG atau gas rumah kaca, yang paling kiri di sini, sektor paling kiri ini adalah sebagian besar terkait dengan energi efisiensi. Nah, energi efisiensi ini dalam tanda petik cost-nya itu negatif untuk mengurangi emisi. Sementara di sektor sebelah kanan ini adalah aktivitas atau kegiatan yang kita harus berinvestasi untuk mengurangi emisi CO2 ke lingkungan. Nah, jadi sebagai contoh ini mungkin hal-hal yang sederhana dan bisa juga kita aplikasikan di tempat masing-masing. Switching lampu ke LED ini adalah salah satu langkah yang mungkin cost-nya sangat murah, ya, makanya dia negatifnya itu sangat tinggi di bawah, ya. Dan ini kita bisa lihat juga ada motor system efficiency dan sebagainya. Jadi dalam terkait energi efisien, terkait dengan menurunkan emisi CO2 atau GHG ke lingkungan dari sektor energi, hal yang paling mudah atau hal yang paling direkomendasikan adalah energi efisiensi berdasarkan dari kurva biaya pengelolaan atau biaya abatement dari GHG. Nah, satu lagi sebenarnya yang kita sekarang sedang fokuskan atau sekarang sedang kita banyak melakukan kegiatan adalah untuk energi efisiensi melalui energy management system. Nah, ini energy management system ini adalah sistem manajemen energi yang berbasis ISO 50001 tahun 2018, yang kalau di perusahaan-perusahaan yang sempat kita assist, itu mempunyai paling tidak 6 manfaat di depan, ya. Yang pertama adalah untuk penghematan energi tentu saja, fuel gas, BBM, dan listrik, kemudian penghematan biaya, cost efficiency, kemudian penurunan emisi, pembakaran engine dan turbo dan sebagainya, dan ini sebenarnya juga adalah penaatan peraturan, ini compliance ke PP 70 tahun 2009, dan Permen SDM nomor 14 tahun 2012. Dan energy management system ini saat ini juga sedang jadi primadona juga di banyak perusahaan karena dapat menunjang pencapaian pada skor proper, ya, di KLHK,
kemudian ada potensi untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan juga di nasional maupun internasional. Dan energy management system ini juga menjadi salah satu tools yang bisa membantu perusahaan untuk memilih ya energi alternatif mana yang paling cocok digunakan di perusahaan. Nah, jadi ini kalau kita tarik benang merah dari atas tadi bahwa decoupling antara kegiatan perekonomian maupun kegiatan di industri, di perusahaan, di bidang usaha, bisnis, dengan dampak lingkungan maupun resources consumption, dalam hal energi yang paling baik dilakukan adalah energi efisiensi, dan dia dikelola dengan lebih mudah lagi atau dengan lebih baik lagi menggunakan energy management system. Nah, yang terakhir adalah tentang rekomendasi. Rekomendasi ini saya coba share beberapa pengalaman kami di perusahaan. Ini kami coba untuk yang sifatnya bisnis maupun yang sifatnya adalah personal. Nah, ini saya udah mau sampai di bagian-bagian akhir dari slide. Yang pertama adalah untuk dari business lifestyle, kita beberapa webinar yang kita ikuti terkait dengan energi, ini yang paling sering direkomendasikan adalah saat ini itu pada saat lockdown seperti ini atau pada saat kegiatan di lapangan sedang tidak masif, maka perusahaan sebenarnya adalah waktu yang tepat bagi perusahaan untuk memperbaiki data energi. Karena banyak kita temukan di perusahaan itu data energi tidak tidak sepenuhnya dikelola dengan baik, atau bahkan ada yang antar orang di dalam perusahaan tersebut masih datanya tidak sinkron. Yang kedua, perusahaan juga bisa memilih antara energi yang esensial dan yang perlu. Saat pandemi ini sebenarnya adalah saat yang baik, kita diajari di masa pandemi ini untuk memilih yang mana yang esensial, yang mana yang perlu. Jadi yang esensial itu yang wajib, yang perlu itu yang sebaiknya mungkin perlu atau tapi tidak wajib gitu. Nah, di masa tidak pandemi sebenarnya hal ini juga kita juga harus milih, tapi agak susah. Kalau sekarang itu kelihatan karena semua dengan strict dibedakan atau dipilih. Nah, perusahaan dalam hal ini bisa melakukan pada masa pandemi ini untuk memilih di dalam perusahaan itu mana sih peralatan atau mana sih sistem yang memang esensial, mana yang sifatnya hanya perlu. Nah, nanti yang esensial itu yang akan terus dikelola, yang tidak perlu ya bisa bisa tidak dipakai. Kemudian perusahaan bisa menggunakan peralatan hemat energi. Sebagai contoh yang tadi ada beberapa di abatement cost curve yang tadi, seperti lampu yang hemat energi, kemudian motor-motor listrik yang hemat energi. Yang ini berdampak juga selain menghemat penggunaan listrik, juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian yang nomor 4 adalah mengurangi fixed load. Nah, jadi beban-beban yang fix, sebenarnya saat pandemi ini ketahuan ya, ini berhubungan dengan poin yang nomor 2, bahwa fixed load ini apakah perlu atau tidak. Nah, nanti kalau dia tidak perlu amat atau tidak esensial, dia bisa dihilangkan. Yang nomor 5 adalah perusahaan atau dunia bisnis sudah seharusnya merespon perubahan pola operasi perusahaan dengan pemakaian energi yang tepat. Sebagai contoh, saat ini kan misalnya banyak perusahaan yang sekarang itu hanya karyawannya masuk separuh atau beberapa orang, tidak semua masuk kerja. Nah, sementara di gedung tersebut, pemakaian listriknya bisa dicocokkan atau difitkan dengan keperluan. Gitu. Intinya itu. Jadi perusahaan sudah seharusnya merubah pola atau merubah cara-cara bekerja agar lebih efisien. Yang keenam adalah menggunakan teknologi untuk mempermudah mengontrol atau mengendalikan pemakaian energi. Saat ini sebenarnya Indonesia juga sudah launching ya, Making Indonesia 4.0, tapi kayaknya kurang kedengaran juga sekarang ininya, update-nya, bahwa Indonesia itu sudah embrace nanti teknologi semacam IoT, kemudian big data dan sebagainya untuk mempercepat pembangunan.
Nah, di dalam sektor bisnis atau dunia usaha, hal ini juga perlu, terutama untuk pengelolaan energi juga diperlukan. Karena energi itu tidak bisa kita sense, dia tidak sensibel ke kita sebagian besar. Kecuali kalau dia sudah jadi panas atau kita kesetrum, itu baru kita sensibel terhadap listrik atau terhadap energi. Tapi selebihnya dia mengalir aja tanpa kita tahu dia kemana. Nah, dengan bantuan teknologi seperti sensor, monitoring system, IoT, big data, dan lain-lain sebagainya, maka perusahaan itu bisa lebih mudah untuk mengelola energinya. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan itu. Karena saat sekarang mungkin load perusahaan sedang rendah, kemudian perusahaan bisa melakukan planning lebih rigid lagi tentang hal-hal yang diperlukan. Kemudian jika diperlukan, nomor 7, lakukan audit energi pada saat pandemi. Nah, audit energi ini dilakukan konteksnya adalah untuk mendapatkan baseline energy consumption. Baseline sebenarnya berapa sih pemakaian energi di perusahaan atau di kantor yang kalau kita tidak beroperasi, katakan begitu, atau kalau kita minimum operasi, bottom line itu berapa pemakaian energi kita. Nah, dengan kita punya ini, maka nanti pada saat pandemik selesai, kita tuh bisa lebih memberikan pola atau memberikan guidance kalau nanti sudah ada produksi naik sekian atau orang bertambah masuk sekian banyak, maka harusnya energinya berapa. Ini lebih mudah untuk memprediksi atau memperkirakan pemakaian energi ketika masa pandemik selesai. Nah, yang nomor terakhir adalah untuk mempertimbangkan implementasi sistem manajemen energi. Nomor 8 ini bisa mengunci semua poin 1 sampai 7. Jadi pengalaman kami di beberapa perusahaan memang kalau tidak melakukan atau tidak implementasi sistem manajemen energi, maka pelaksanaan energi efisiensi itu cenderung tidak sustain, ya, tidak berkelanjutan, tapi hanya situasional. Kalau perlu dilakukan, kalau tidak perlu ya ditinggalkan. Tapi dengan adanya sistem manajemen energi, maka perusahaan dalam tanda petik dipaksa harus komitmen. Nanti akan ada siklus bahwa perusahaan harus melakukan A, B, C, dan sebagainya agar tetap melakukan penghematan energi. Dari sisi personal atau untuk orang pribadi dan di keluarga, rumah tanggaan, karena kita belum tahu ini pandemi ini akan selesai kapan, mudah-mudahan segera berakhir. Tapi kalau sepanjang itu belum aman betul, maka saat ini sedang shifting, ya, kehidupan dunia kerja shifting ke rumah sebagian. Selama itu masih berlaku, work from home masih berlaku, maka perlu juga kita sebagai pribadi untuk mengelola energi di rumah kita masing-masing. Karena kita tidak tahu nanti tiba-tiba mungkin tagihan akan bengkak, pemakaian ini akan bertambah, dan sebagainya. Karena aktivitas kita saat ini banyak atau sebagian besar sudah dilakukan dari rumah. Yang pertama ini ada saran-saran yang sifatnya sebenarnya sudah cukup umum, tapi ke depan kita harapkan kita lakukan dengan semakin sadar, ya. Karena energi efisiensi itu tidak datang dengan sendirinya, tapi dia harus dilakukan dengan perilaku yang sadar. Yang pertama adalah matikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Ya, harus ada survei lah, patroli lah di dalam rumah itu setiap hari, setiap pagi, mana yang belum dimatikan dan sebagainya. Kemudian cabut colokan yang tidak dipakai. Jadi banyak kita temukan colokan itu masih nyangkut aja, misalnya colokan laptop atau colokan handphone yang paling sering, padahal tidak sedang mengecas apa-apa. Atau televisi yang masih hidup walaupun dia maksudnya masih dicolok walaupun sudah mati. Kemudian yang ketiga, pastikan ruangan AC selalu tertutup, karena AC itu kalau dia terbuka maka nanti terus-terusan akan hidup, AC-nya akan kompresor akan hidup terus untuk mencapai suhu yang diperlukan atau yang diset. Yang keempat adalah perbanyak penggunaan cahaya matahari atau cahaya alami jika memungkinkan. Jadi aktivitas mungkin tidak harus di dalam rumah terus, bisa di sekitar sekitar rumah, di luar yang bisa menggunakan cahaya matahari. Yang kelima, memasaklah dengan hemat energi. Ini saya masukkan karena saya menduga akan banyak perempuan yang masuk di dalam webinar ini.
Jadi memasak dengan hemat energi ini mungkin bisa panjang ya dari pemilihan material yang akan dimasak dan sebagainya, tapi konteksnya adalah kalau masaknya untuk berapa orang disesuaikan. Jadi karena kita biasanya sudah masyarakat urban sudah semakin terbiasa dengan abundance ya. Jadi lifestyle yang berlebihan. Jadi yang tidak perlu-perlu juga kadang dimasak harus berbagai macam. Tapi mulai sekarang mungkin sudah saatnya harus memasak dengan lebih bijak dan mempertimbangkan pemakaian energi. Kemudian bijaklah menggunakan air dan air panas. Nah, air ini dia perlu pompa nanti perlu listrik. Sementara air panas dia ya kalau tidak pakai gas mungkin pakai pakai listrik dan sebagainya. Jadi harus bijak menggunakan air pada saat mandi maupun pada saat keperluan yang lain. Kemudian jika memungkinkan beraktivitaslah di dalam ruangan yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya agar pemakaian energinya lebih hemat. Jadi kalau ada aktivitas yang bisa dilakukan bersama, mungkin orang tuanya work from home, anaknya homeschooling atau sekolah dari rumah, ya mungkin bisa di sekitar ruangan yang sama agar tidak banyak menggunakan listrik. Kemudian saya memperkirakan setelah selesainya atau sebelum selesai pandemi ini juga, tapi pada saat sekarang ini kemungkinan orang kalau ke tempat kerja akan banyak menggunakan kendaraan pribadi. Apakah menggunakan motor, apakah menggunakan mobil dan sebagainya. Karena mungkin menghindari terkontak dengan kerumunan. Jadi perlu bagi masing-masing pribadi untuk mengemudi dengan eco driving. Nah, diperhatikan kalau motor-motor atau kendaraan yang baru memang sekarang dia ada indikatornya eco gitu, tapi kalau misalnya masih yang lama ya harus paham, yang bersangkutan harus paham bagaimana cara mengemudi dengan eco driving. Maka diharapkan pemakaian energi untuk kegiatan transportasi personal itu lebih hemat. Hal yang lain adalah perlu juga diperhatikan kalau misalnya menggunakan kendaraan, mobil ataupun motor, bahwa tekanan ban itu mempengaruhi juga terhadap pemakaian energi dari kendaraan yang kita pakai. Jadi kalau bannya kurang angin harus segera diisi karena kalau tidak nanti BBM-nya akan tekor. Nah, saya mengutip dari Abraham Lincoln, ini presiden terbaik Amerika, itu kalau dia diberikan 6 jam untuk memotong pohon, katanya dia akan memakai 4 jam itu untuk persiapan atau untuk mengasah kapaknya dia. Jadi begitu pentingnya persiapan sehingga kita juga dalam rangka menyongsong new normal yang sekarang mungkin tidak akan lama lagi akan kita embrace. Jadi kita harus mempersiapkan hal-hal paling tidak menurut saya pribadi dan dari beberapa pengalaman di masa lalu, hal-hal inilah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemakaian energi yang akan berdampak pada pengurangan emisi CO2 ke lingkungan. Saya kira poin-poin yang saya bisa sampaikan seperti itu, Mas Hasan. Baik, terima kasih Pak Safri atas penyampaian materinya. Oke, baik teman-teman dan rekan-rekan semua peserta webinar La Firza Econex Konsultan. Setelah pemaparan selesai disampaikan oleh kedua materi, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Mungkin akan saya bacakan atau bisa disampaikan langsung oleh peserta. Sebelumnya akan juga di-share terkait absensi webinar ini oleh Kang Iman untuk nanti diisi absensinya. Nanti terkait materi yang akan di-share juga berkaitan dengan absensi yang sudah diisi oleh peserta webinar. Untuk yang pertama, ada pertanyaan dari Pak Rahman Kurniadi, yaitu dari LHK Kupang. Pak Rahman. Boleh disampaikan langsung atau? Hasan, pertanyaan Pak Rahman itu mirip-mirip dengan pertanyaan Pak Eduardo ya, mungkin bisa iya.
Atau langsung oleh Pak Erduardo, dipersilakan untuk disampaikan pertanyaannya. Karena saling berkaitan, agak mirip-mirip. Terima kasih. Selamat sore Bu Wani. Selamat sore Pak. Salam sehat selalu. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, pertanyaan saya tadi yang saya sampaikan lewat WhatsApp, dengan adanya SBB atau lockdown di Indonesia, apakah peningkatan potensi biodiversity di Indonesia khususnya meningkat atau menurun? Dari dilihat pada segi peningkatan potensi biodiversity-nya, Bu. Makasih, Bu. Ya, ini terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Ini Pak Rahman dari Kupang juga kurang lebih menanyakan hal yang sama ya. Apa yang terjadi nanti sesudah PSBB ini ya. Ya, Bu. Jadi begini, skenario itu ternyata memang banyak ya. Kita masih belum bisa memprediksi apakah nanti biodiversity akan naik atau turun ya. Mungkin kita tidak terpikir biodiversity dulu ya. Mungkin kita terpikir jumlah dulu lah. Kalau biodiversity itu kan spesiesnya ya. Tapi kalau jumlah kita langsung bisa tahu ya. Nah, bukan tahu, agak-agak langsung begitu ya. Jadi memang kemungkinan begitu dibuka langsung banyak orang mau mengambil satwa liar. Masih mungkin ya. Dalam hal itu misalnya untuk perburuan atau yang lainnya. Nanti spesies-spesies ini jumlahnya akan menurun. Tapi tentu kita juga berharap pada saat sekarang ini mudah-mudahan awareness atau penyadaran. Jadi orang sudah semakin sadar bahwa kalau satwa liar itu berbahaya, ada potensi untuk berbahaya gitu ya. Berbahaya dalam artian nanti firing back, ini istilahnya mungkin seperti bumerang ya. Menjadi bumerang dan akhirnya manusia juga terkena sesuatu ya. Entah itu virus atau apa yang lainnya gitu ya. Jadi kita semua sih berharap mudah-mudahan nanti awareness meningkat. Sehingga nanti biodiversity, populasi akan naik, tidak ada spesies yang hilang, biodiversity juga akan bisa dipertahankan. Tentu ini kok saya agak percaya gitu bahwa awareness kita akan lebih baik sesudah terjadi ini. Karena dulu itu mungkin orang lihat contohnya belum ada, gitu. Terjadiannya belum ada. Gitu. Ya sekarang ini sudah ada. Ya, jadi bahwa kita ini punya risiko tinggi kalau bersentuhan dengan satwa liar, ya. Bersentuhan itu maksudnya ya berjualan atau makan atau punya pet ya. Itu tuh contohnya sudah ada. Mudah-mudahan hal ini kemudian membuat banyak orang lebih sadar gitu ya. Ini juga saya pesan kepada teman-teman khususnya yang generasi muda saat ini ya. Kalau mau punya pet tuh ya nggak usah yang aneh-aneh lah kira-kira gitu ya. Jadi jangan motivasinya, wah ini saya punya nih beda dengan yang lain gitu ya. Semakin beda dengan yang lain, kalau ada kejadian sakit atau apa, itu semakin repot kita. Itu mungkin sementara. Terima kasih Pak Eduardo dan Pak Rahman dari Kupang. Terima kasih Bu atas arahannya. Sama-sama Terima kasih Pak. Prof. Ani atas tanggapan dan juga informasi yang disampaikan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Rahman yang Kupang untuk Pak Safri. Di sini beliau menanyakan, dengan adanya pandemi corona, sebenarnya kebijakan apa yang bisa dibuat untuk mengurangi emisi karbon tersebut gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Safri. Pak Safri, mohon agak di on mic-nya. Oke. Ya, halo. Mohon maaf, Pak Rahman. Jadi kalau kita melihat dari situasi terbaru, sebenarnya saat ini itu selama masa pandemi ini
untuk energi maupun konsumsi energi maupun dampak lingkungan berupa emisi CO2 dari kegiatan terkait energi, itu kita sedang dapat apa istilahnya, lungsuran ya. Maksudnya kita itu dapat berkah gitu. Dapat berkah karena pemakaian energi berkurang sekitar 10%-an, kemudian emisi juga diestimasi berkurang 8%. Tapi yang menjadi selama masa pandemi. Tapi yang menjadi tantangannya adalah post-nya atau pasca pandemi nanti. Dan ini tentu semua dunia usaha maupun semua semua negara itu akan mengejar ketertinggalan yang terjadi selama masa pandemi ini. Nah, yang kalau kita lihat secara nasional sudah ada namanya skenario pembangunan bersih atau skenario low carbon economy di Indonesia sebenarnya sudah ada, dan itu titik tekannya adalah kepada energi terbarukan atau renewable energy. Yang tadi juga sempat saya singgung di dalam slide. Nah, tapi renewable energy ini tantangannya adalah yang pertama dia butuh waktu yang lama, dan sekarang struktur bisnisnya sedang mengalami mengalami tekanan yang luar biasa, banyak proyek-proyek yang harus di-delay, banyak juga tenaga kerja yang harus dirumahkan karena memang demand-nya sedang turun. Nah, maka dari situ perlu adanya langkah yang kedua atau langkah lain yang bisa untuk tetap mencapai mencapai target emisi kita walaupun situasi sekarang. Maka itu kami tadi menduga atau memperkirakan energi efisiensi adalah langkah yang tepat. Gitu. Salah satu opsi yang bisa juga kita lakukan selain dengan tetap memburu nanti energi terbarukan, tapi sebagaimana kita ketahui juga energi terbarukan di Indonesia itu banyak sekali sistemnya, materialnya dan sebagainya itu diimpor dari Cina. Dan sekarang Cina mereka sendiri sedang tidak bisa berproduksi. Jadi disruption-nya itu levelnya internasional. Jadi kita tidak bisa mengelola itu hanya dengan sendiri. Tapi energi efisiensi itu adalah langkah yang bisa lokal, yang bisa dilakukan oleh kita sebagai negara ataupun kita masing-masing sebagai perusahaan bahkan sebagai individu. Saat ini belum ada data terbaru dari Kementerian SDM atau EBTKE yang kemarin kami sempat lihat di salah satu webinar. Memang ada beberapa insentif fiskal ya, insentif fiskal perpajakan, keringanan pajak untuk kegiatan yang terkait dengan energi baru terbarukan. Sampai saat ini ke arah sana sih, Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Safri. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk saat ini efisiensi penggunaan energi ya Pak. Terkait kebijakan mungkin harus multi stakeholder yang membuatnya gitu. Betul sekali Mas. Kita masih bisa satu pertanyaan lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Agung atau Pak Agung untuk Prof. Ani. Bisa disampaikan langsung oleh Pak Agung, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, mungkin kebetulan saya bertugas di Taman Nasional, Bu Ani. Nah, terkait ini mohon mungkin ada prediksi atau masukan dari Ibu terkait kegiatan ekowisata ke depan dalam situasi new normal ini. Karena sejauh ini mungkin yang dirugikan dari COVID ini kan sebenarnya bukan alamnya, karena alam sejauh ini masih diuntungkan. Cuma dari pihak manusia, terutama yang berkaitan dengan ekowisata ini, otomatis mati gitu dari kegiatan ekowisata. Nah, seperti apa ke depan kegiatan tersebut, Bu Ani? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung. Ini kebetulan beberapa hari yang lalu saya nonton TV Eropa ya, TV tentang, saya lupa itu, TV dia menampilkan kejadian di Eropa. Yang terjadi adalah Italia dan Greece, Yunani, itu sekarang sudah membuka wisata. Ya, tentu wisata mereka adalah wisata yang berbasiskan situs prasejarah.
Dan mereka suffer sekali ternyata. Tanpa ada kegiatan wisata, mereka benar-benar ya, kalau saya bilang kolaps juga ya perekonomian. Dan yang terjadi adalah betul-betul orang-orangnya itu diperiksa ya. Misalnya pakai masker wajib, semua orang diperiksa. Tapi tentu ini kan kegiatannya ya mereka melihat bangunan-bangunan gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di Indonesia ekowisata ya? Tentu ekowisata itu ada komponen yang lain ya. Selain alam, alamnya mudah-mudahan memang benar lebih bagus secara kualitasnya. Kemudian ada satwa liar dan juga ada masyarakat lokal. Tentu ada yang mengantar juga, misalnya pemandu wisata gitu ya. Mungkin juga ada Taman Nasional sebagai pengelola areal tersebut. Ya. Nah, yang satwa liar saya tidak terlalu khawatir. Ya, walaupun kita harus was-was juga, waspadai karena begini. Antar mamalia kita juga mamalia. Mamalia dengan mamalia itu mudah sekali terkena penyakit yang sama gitu. Ya, jadi misalnya kita dengan orang utan, nah itu kita lebih mewaspadai daripada kita dengan komodo contohnya ya. Gitu. Tapi sebetulnya yang saya lebih khawatir itu adalah dengan masyarakat lokal, gitu ya. Jadi mungkin mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal ini kita usahakan supaya mereka juga punya imunitas yang tinggi. Masyarakat lokal ini bisa berinteraksi dalam banyak hal ya. Misalnya mereka katakanlah mereka operator keting-ting misalnya ya, kalau di Kalimantan, atau yang membantu mereka membawa barang atau apa yang lainnya. Nah, karena begini, sejarah sudah membuktikan ya, pada waktu orang-orang Spanish, ya, orang-orang Spanyol masuk menjelajah Amerika Selatan, itu ternyata akhirnya apa? Banyak suku-suku lokal di sana, kalau kita bilang Indian ya. Suku-suku lokal di sana itu ternyata banyak yang punah. Gara-gara mereka tertular penyakit yang dari orang-orang Spanish ini. Penyakit yang tidak dikenal oleh orang-orang lokal. Nah, ini kita mesti waspadai, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, karena mungkin masyarakat lokal selama ini, ya kalau masyarakat lokal kita in the middle of nowhere, mungkin tidak banyak terkena COVID-19. Ya. Pada saat dia menerima tamu, katakanlah orang asing atau orang dari kita juga ya, yang mungkin adalah carrier dari COVID-19. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi, Mas Agung, kita jangan hanya mengurus satwanya, tamunya, ya, tapi menurut saya yang terpenting adalah masyarakat lokal. Banyak orang memprediksi bahwa untuk ekowisata ini menggeliatnya kembali ini masih agak lama. Itu kita juga harus waspada dan juga harus sabar. Ya. Karena memang kejadiannya seperti itu. Tapi dalam tadi juga ada apa tadi sebelumnya itu bahwa kalau punya waktu tadi ya asah gergaji kalau saya bilang ya untuk 7 habit, effective habit tadi ya. Jadi persiapan itu penting. Tadi juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Safri ya. Selama kita menunggu, kita juga bisa mempersiapkan masyarakat setempat, masyarakat lokal, satuannya. Ya. Kemudian juga protokol. Ya. Protokolnya apa yang penting. Ya. Karena begini, mengapa ekowisata ini masih agak lama ya? Karena memang protokol perjalanannya saja itu masih lama ya, terbuka gitu. Untuk ekowisata, Indonesia ini kebanyakan inginnya orang-orang bule lah kira-kira gitu ya, yang datang. Kalau orang Indonesia biasanya punya uang sedikit, pikirnya bukan ekowisata, tapi pikirnya misalnya ya keluar negeri lah, atau naik haji atau apa gitu. Tapi kalau orang bule, boleh dia berpikir, atau banyak yang berpikir, mari kita pergi ke hutan hujan tropis dan melihat misalnya orang utan, gitu ya. Dan jadi itu mungkin langkah-langkah yang masih agak jauh, gitu. Tapi kita masih persiapkan.
beberapa hari yang lalu memang ada diskusi juga tentang ekowisata ini, tapi sayangnya saya nggak bisa hadir karena bentrok dengan yang lain. Tapi saya mendengar berita bahwa memang masih agak lama, tapi dalam jangka waktu yang agak lama itu adalah waktu untuk kita mempersiapkan, khususnya untuk masyarakat lokal. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas Agung ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih Prof. Ani atas tanggapannya juga informasi yang disampaikan terkait keberlangsungan ekowisata di Indonesia. Teman-teman peserta webinar, waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Sebenarnya webinarnya akan dilaksanakan sampai jam 14.30. Karena sudah memasuki akhir dari kegiatan webinar ini, kegiatan webinarnya akan saya tutup dengan beberapa closing statement. Pertama, terkait pandemi ini memang menimbulkan awareness ya, meningkatkan awareness kita terhadap lingkungan, juga bersikap lebih berhati-hati, bersikap untuk menjaga kesehatan. Dan untuk sisi emisinya pun kita dituntut untuk cobalah berperilaku agak peduli lingkungan untuk hemat energi, efisiensi energi yang tadi disampaikan oleh Pak Safri. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Ani Mardiastuti atas kesempatan dan waktunya bersedia membagi informasi dan pengalaman kepada kita semua. Juga kepada Pak Safri Saifullah yang juga telah menyampaikan materinya. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri, ada informasi yang akan saya sampaikan. Jadi karena ini adalah rangkaian kegiatan webinar yang akan dilaksanakan oleh Lafirja. Untuk yang pertama ini adalah kegiatan yang seri pertama itu diisi oleh Prof. Ani dan juga Pak Safri. Nanti untuk seri keduanya itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni. Insya Allah topiknya terkait operasi membangun Indonesia tangguh dan maju pasca pandemi COVID-19. Kemudian seri ketiganya itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 terkait beretika lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mudah-mudahan semua peserta di sini dapat mengikuti kegiatan webinar yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Yap. Amin. Amin. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk semua audiens yang sudah gabung di webinar kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan juga dapat manfaat dari adanya kegiatan webinar ini. Dengan begitu, saya akhiri kegiatan webinar siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan semuanya dapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih. Mohon Bang. Terima kasih Prof. Ani, Pak Safri. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Nanti ketemu lagi tanggal berikutnya. Terima kasih Pak Safri. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Bu, Pak. Saya live ya, Mas Hasan ya. Iya, Prof, baik. mohon izin live ya.